kalau Mas Syarki, kalau Anda membacanya, sebenarnya bagaimana sikap Amerika Serikat setelah mengumumkan adanya gencatan senjata, tapi ketegangan dari Israel itu masih diumumkan, begitu juga dengan militer Amerika Serikat yang masih berada di sekitaran wilayah Iran. Bagaimana Anda membaca sikap AS ini? Ya, Amerika memiliki pasukan yang digelar di sekeliling wilayah Iran itu ya sebetulnya itu untuk memang menampilkan sebagai kekuatan dominan sebagai polisi dunia. Namun dari apa yang kita lihat, bahwa Amerika tetap menginginkan peran utama di Timur Tengah dan tidak menginginkan konflik ini berlanjut. Sudah cukup Israel membuat masalah dengan Gaza yang belum selesai, nggak tahu bagaimana menyelesaikan atau caranya. Dan ingat, mereka itu memisahkan antara Palestina dengan Israel dan Israel dengan Iran. Jadi dia tidak mau bahwa Iran itu pembenarannya karena bela Palestina. Itu tidak bisa. Houthi bela Palestina tidak bisa. Urusan Israel dengan Iran itu urusan bentrok tersendiri, antara Israel dengan Palestina itu bentrok tersendiri. Jadi tidak, kalau kita kan logikanya, kita semua berjuang membela Palestina. Tetapi di mata mereka, dan itu jangan merugikan kalau mereka berpikir ini membela itu. Jadi khusus untuk Palestina urusannya sendiri, urusan Iran urusan sendiri. Jadi nggak ada kaitan antara membela asasi manusia tadi. Itu memang pakemnya Amerika di situ. Cuman memang harus kita perhatikan bahwa kepentingan Amerika yang utama dalam keputusan ini agar Amerika tetap menjadi leading atau pemimpin dalam geopolitik di Timur Tengah. Oke, Mas Syarki, Iran kan berkali-kali menegaskan kalau akan melakukan serangan balasan bagi siapapun yang juga melakukan serangan. Dengan kita tahu fakta bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu tersebar di 8 negara. Apabila eskalasi ini berlanjut, haruskah diwaspadai akhirnya perang antara Iran dan Israel bisa melibatkan 8 negara ini? Untuk apa Iran menyerang? Untungnya apa? Kan sudah dikalkulasi. Jadi kan semua keuntungan itu kan bukan secara real berperangnya, tetapi bagaimana nama yang diperoleh, sambutan masyarakat, perhatian dunia, dan keuntungan apa. Perang dan diplomasi itu sama-sama adalah tawar-menawar, di mana diplomasi secara damai, perang secara kekerasan. Namun sebetulnya perang lanjut diplomasi lanjut perang, dan perang itu kan juga hanya perang militer, tapi ada perang ekonomi dan perang informasional. Namun sekarang di era media sosial ini, kadang-kadang pertempuran itu cukup hanya sekian persen, tetapi pembesarannya dengan media informasi, media perang informasi itu lebih besar. Sehingga bisa kita lihat untuk apa untungnya Iran melanjutkan. Karena secara informasi dia sudah menang, terus terang Amerika dan Israel ini sudah kalah dalam perang informasi dengan Iran. Di mana setelah minggu ketiga saat Iran berhasil mengkonter dan berhasil menyerang, dan meskipun hanya 10-20% rudal masuk, itu sepenuhnya bahwa Iran sebagai negara yang kelihatan lebih lemah, tetapi dia berhasil menghancurkan atau menghilangkan image dari Israel sebagai negara yang tangguh, tidak terkalahkan, dan akhirnya Israel mencari bantuan Amerika. Itu nggak bisa dihapus dengan mudah. Dan Iran sudah mencapai tujuannya dengan segala kehancuran dia alami, dia sudah mencapai tujuannya. Satu, tidak ada melakukan serangan proporsional juga ya berarti? Nuklirnya hancur. Yang kedua, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Iran kalah oleh Israel. Itu mudah kemenangan bagi Iran. Oke. Nah, kalau Mas Yo mungkin boleh singkat saja. Artinya siapa negara yang akan bisa mampu menengahi konflik ini, menjaga agar deeskalasi terus terjadi, gencatan senjata betul-betul bisa dilakukan, tidak ada konflik lanjutan antara keduanya? Ya tentu kan penjaminannya adalah Mas Yo, bisa dengar suara studio? Ya, negara-negara Teluk, kemudian Amerika berkepentingan untuk menjaga eksistensi Israel, dan Iran juga saya kira ya menjadi hal utama menentukan atas konflik dan stabilitas yang ada di situ. Tiga elemen itu saya kira di luar ya aktor-aktor yang lain saya kira menjadi penting untuk bisa menyelesaikan masalah di kawasan. Oke, baik. Mas Yoh Mahmudi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, dan Marsma Agung Sasongko Jati, terima kasih sudah berbagi Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.